Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatmawati, guru BK SMA Negeri 1 Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Tujuan layanan yang akan dicapai dalam materi ini adalah: yang pertama, peserta didik mengetahui dan memahami tentang gaya belajar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan memahami tentang strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan oleh individu untuk menyerap informasi dengan mudah. Gaya belajar ada 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih mengedepankan indera mata untuk menyerap informasi, atau bisa dikatakan belajar dengan cara Sekarang kita lihat ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, mudah mengingat apa yang dia lihat daripada yang dia dengar, sehingga dia merasa sulit untuk menerima instruksi atau perintah dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, sehingga lebih banyak diam daripada berbicara. Yang ketiga, suka membaca daripada dibacakan. Yang keempat, tipe visual merupakan pembaca yang cepat dan tekun. Dia rapi, teratur, dan teliti. Dalam belajar, tidak merasa terganggu dalam suasana yang ribut, sehingga dalam suasana yang ribut apapun dia masih bisa konsentrasi dalam belajar. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk gaya belajar visual, yaitu belajar dengan menggunakan video, menggunakan gambar, diagram atau peta, atau membuat tanda-tanda atau garis ataupun warna pada hal-hal penting yang ada di dalam buku catatan, kemudian membuat coretan atau simbol, atau juga belajar dengan cara pengelompokan. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori adalah gaya atau tipe belajar yang lebih mengedepankan indera telinga dalam menyerap informasi, atau bisa juga dikatakan belajar dengan cara mendengar. Ciri-ciri gaya belajar auditori antara lain: yang pertama, mudah mengingat instruksi atau perintah dalam bentuk bahasa lisan daripada yang dibaca atau yang dilihat. Yang kedua, lebih suka dibacakan daripada membaca sendiri. Yang ketiga, suka berbicara pada diri sendiri ketika sedang belajar. Yang keempat, mengalami kesulitan ketika harus menulis dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, hebat dalam bercerita. Yang keenam, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Dan yang ketujuh, merasa terganggu dalam situasi yang ribut ketika sedang belajar. Strategi yang dapat dilakukan antara lain: belajar menggunakan kaset atau media audio. Sebagai contoh, misalnya merekam suaranya sendiri melalui media audio kemudian didengarkan kembali. Atau bisa belajar dengan cara berdiskusi atau debat, atau dengan wawancara, atau bisa belajar melalui seminar maupun lokakarya. Ketika dalam menulis dibentuk dalam bentuk ringkasan. Kita juga belajar dengan cara bercerita. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah tipe atau gaya belajar yang lebih mengedepankan praktik langsung terhadap apa yang sedang dipelajari. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik antara lain: yang pertama yaitu banyak gerak, sehingga
tidak bisa duduk diam terlalu lama ketika sedang belajar. Yang kedua, jika menghafal, dilakukan dengan cara berjalan bolak-balik. Yang ketiga, sering menggunakan bahasa isyarat ketika sedang berbicara. Yang keempat, menggunakan jari ketika sedang membaca atau sedang belajar. Dan yang kelima, jika berbicara, lambat dan pelan. Strategi belajar yang tepat untuk gaya belajar kinestetik antara lain bisa menggunakan model, Lego, atau alat-alat praktik langsung. Kemudian bisa juga menggunakan permainan, drama, atau kegiatan lapangan. Atau bisa juga dengan melakukan gerakan ketika sedang belajar. Atau bisa juga dengan melihat demo atau contoh konkret. Setelah itu dia mempraktekkan secara langsung apa yang dia pelajari. Menerapkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar akan lebih memudahkan kita dalam menyerap informasi yang kita dapatkan. Sekian untuk materi kali ini. Jumpa lagi pada materi kita yang berikutnya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.